Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Jadi lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang PPh pasal 22. Sekarang apa yang membedakan PPh pasal 23? Jadi apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh 23 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan, sementara di sisi lain PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, yaitu pihak penerima itu adalah pihak penerima penghasilan itu adalah yang memberikan jasanya, dia akan dikenakan PPh pasal 23, sedangkan pihak pemberi penghasilan atau yang menerima jasa akan memotong, membayar dan melaporkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak. Jadi yang perlu kita pahami adalah ada pihak penerima penghasilan. Berarti kan yang menerima penghasilan itu ada yang memberikan jasa, sedangkan yang memberikan penghasilan atau yang membayar, istilahnya membayar jasanya, itu nanti yang akan memotong, hampir sama dengan PPh pasal 22. Nah, cuma kalau yang di PPh pasal 22 itu yang menjadi objek pajaknya itu adalah 4 aktivitas. Salah satunya ada aktivitas impor barang dan jasa, impor barang sesuai dengan ada beberapa kriterianya, kemudian ada yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan pemerintahan dan lain sebagainya, dan industri tertentu yang sudah ada kriterianya ya. Jadi bisa dilihat lagi slide yang sudah saya share sebelumnya. Jadi ada 4 aktivitas untuk yang menjadi objek pajak untuk PPh pasal 22, sedangkan objek pajak yang ada pada PPh pasal 23 itu terkait ini tadi, ada penyertaan modal, sewa, penggunaan harta dan penyerahan jasa dan seterusnya, seperti itu. Kemudian siapa yang menjadi pemotong PPh 23? Pemotong itu sama dengan pemungut ya, yang memungut dan memotong PPh pasal 23, yaitu ada badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Atau yang kedua, yang menjadi pemotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong. Contohnya, jadi tidak semuanya WP orang pribadi itu bisa menjadi pemotong PPh 23. Karena yang boleh menjadi pemotong PPh 23 itu adalah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak melalui surat edaran ini ya, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi dia bisa memotong PPh pasal 23-nya sendiri. Kemudian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Siapa yang menerima penghasilan yang dipotong oleh PPh 23 adalah semua wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan aktivitas tadi di atas ya, ada penyerahan jasa, ada menerima penghasilan dari ini tadi ya, penyertaan modal, sewa atau penggunaan harta lainnya. Pokoknya WP pribadi yang memperoleh penghasilan dari kriteria tadi, maka dia dipotong PPh pasal 23. Atau BUT yang juga melakukan aktivitas yang tadi, maka akan dipotong PPh pasal 23. Jadi nanti ini beberapa acuan peraturan undang-undangan, nanti bisa di-download atau dibaca ya. Kemudian yang paling penting tarif, perhitungan dan tarifnya bagaimana. Jadi untuk PPh pasal 23 ini sebenarnya perhitungannya sangat gampang, tinggal tarif pajak dikalikan dengan penghasilan. Sedangkan tarifnya sendiri hanya ada 2. Beda dengan PPh pasal 22 kan. Kalau PPh pasal 22 kan tarifnya banyak, tergantung aktivitasnya apa. Sedangkan kalau PPh pasal 23 ini hanya dibedakan menjadi 2, yaitu tarifnya ada yang 15% dan ada yang 2%.
mana saja yang dikenakan 15% dan mana saja yang dikenakan 2%, bisa kita lihat. Jadi penghasilan yang terkait dengan penyertaan modal ini nanti akan dikenakan tarif sebesar 15%. Apa saja penghasilan penyertaan modal? Itu adalah contohnya dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Dividen ini pun dengan catatan dividen yang diterima oleh suatu perusahaan perseroan atau BUMN atau BUMD yang memperoleh dividen, yang mana dia kepemilikannya di suatu pemilikan sahamnya itu tidak kurang dari 25% atau tidak lebih dari 25%. Karena kalau yang perusahaan atau BUMN atau BUMD yang memiliki kepemilikan saham lebih dari 25%, maka dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian bunga ini apa saja yang dikenakan oleh PPh pasal 23, termasuk di dalamnya ada premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti, nah bagi yang pernah menerima royalti maka dia akan dikenakan PPh pasal 23. Kemudian hadiah, nah makanya kan biasanya kita ada hadiah itu yang di acara televisi ya, misalkan ada hadiah 1 juta akan dipotong dipotong dengan pajak. Nah pajaknya berapa? Yaitu adalah 15%. Ada penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya yang selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Selama penghasilan itu sudah dipotong PPh 21, maka tidak akan dipotong oleh PPh pasal 23 seperti itu. Nah, kemudian itu yang tarifnya 15%, sedangkan yang tarif 20% ini dikenakan untuk penghasilan yang seperti apa? Yaitu penghasilan yang sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Contohnya, sewa dan penghasilannya sehubungan dengan penggunaan harta, yang mana kecuali sewa tanah atau bangunan. Jadi misalkan ada penghasilan dari sewa-sewa yang selain dari sewa tanah atau bangunan, maka penghasilan atas sewa tersebut akan dikenakan 2%. Penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa, contohnya imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, atau misalkan jasa konsultan, dan juga jasa lain yang diatur dan berdasarkan PMK selain jasa yang telah dipotong PPh 21, maka juga akan dikenakan tarif 2%. Selain itu, penghasilan imbalan jasa lainnya apa saja? Ini sebenarnya banyak, nanti bisa Anda lihat lagi di PMK nomor 141 garing PMK 03 tahun 2015. Contohnya ada jasa appraisal, aktuaris, dan seterusnya. Ini pun juga jasa-jasa yang penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa ini tadi juga akan dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2%. Kemudian nah ini ya, jadi yang perlu ini yang sering terjadi, jadi sering ada pertanyaan. Dalam hal ini wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang, atau sama dengan 2 kalinya, harus bayar 2 kali. Misalkan dia penghasilannya dari jasa konsultan misalkan 100 juta, maka harusnya tarifnya kan 2%, tapi karena dia tidak mempunyai NPWP maka dikalikan 2 kali, atau dia akan membayar 2 kali 2% kalikan 100 jutanya. Kenapa sih yang tidak memiliki NPWP itu harus dikenakan tarif yang lebih tinggi? Karena itu adalah merupakan sanksi pajak. Kenapa? Karena semua wajib pajak baik itu pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan dan memiliki kriteria dia sudah wajib untuk memiliki identitas pajak, dia harus mendaftarkan diri sebagai NPWP. Jadi semua penghasilan, pada intinya kan sebenarnya semua penghasilan itu merupakan objek pajak kan ya, apalagi penghasilan dari jasa konsultan dan sebagainya, itu kan otomatis dia besar. Karena otomatis kan sebenarnya dia juga wajib untuk mendaftarkan diri sebagai NPWP. Kemudian bagaimana pembayaran dan pelaporannya? Jadi untuk pembayaran PPh pasal 23,
Dirjen Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik. Jadi pembayaran pajak semua jenis pajak sekarang ini pembayarannya tidak secara tunai ya, tetapi dengan dilakukan dengan menggunakan e-billing. E-billing ini nanti kita ada di aplikasi kan ya, kemudian akan kita e-billingnya ini akan kita bawa ke bank, maksudnya akan kita bawa ke bank, kemudian baru kita bayarnya di bank, seperti itu. Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh pasal 23 kapan? Yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Misalkan kita terjadi transaksi penerimaan penghasilan atas jasa konsultannya tanggal 23 Januari, maka jatuh tempo kita harus membayar PPh pasal 23 kita adalah tanggal 10 bulan Februari. Karena kita menerimanya tadi adalah tanggal 23 Januari, misalkan seperti itu. Jadi di sini ada dua tadi ya, ada pemberi penghasilan dan juga ada penerima penghasilan. Bagaimana mekanisme pembayarannya? Jadi si pemberi penghasilan yang membayar kan tadi dia pemberi penghasilan kan ya, penyerahan jasanya misalkan adalah 100.000, PPh terhutangnya adalah 2% dari 100.000, sehingga yang dibayarkan kepada pemberi jasa hanya 98.000 karena yang 2.000 sudah dipotong oleh pemberi penghasilan atau yang memungut tadi. Nah, pembayarannya kepada pemerintah itu, jadi yang membayarkan siapa? Yang membayarkan jasa tadi, karena dia sudah memotong penghasilan si pemberi jasa tadi. Misalkan anggap saja jasa pemberi jasanya ini adalah itu adalah konsultan. Jadi konsultannya dia tarifnya dia penghasilannya 100.000. Cuma karena dia bertransaksi dengan misalkan dia dengan perusahaan yang menggunakan jasanya adalah PT X, maka PT X membayar si konsultan tadi hanya 98.000. Jadi sudah yang 2.000 dipotong sebagai PPh pasal 23 dan yang menyetorkan ke pemerintah adalah si PT X-nya. Sedangkan si penerima penghasilan harusnya penghasilannya adalah 100.000, tetapi karena dia sudah dipotong 2.000 tadi oleh si PT X, maka 2.000 ini oleh si konsultan tadi diakui sebagai uang muka PPh pasal 23, sehingga yang dia terima kan tadi hanya 98. Nah, yang 2.000-nya ini tadi oleh si konsultan dapat digunakan sebagai kredit pajak, yang mana kredit pajak itu dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan pada akhir periodenya. Nanti istilah kredit pajak akan kita pelajari lebih lanjut di bab tersendiri. Begitu juga dengan pelaporannya saya rasa sama ya, bisa kita laporkan melalui e-filing karena jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi transaksinya atau aktivitasnya terjadi tanggal 23 Januari, tanggal 10 bulan Februari itu harus sudah dibayarkan, sedangkan tanggal 20 Februari itu harus sudah dilaporkan, kewajiban untuk melaporkannya. Seperti itu. Ini bukti-bukti potongnya. Misalkan saya jelaskan satu contoh. Ini ya, PT ini terkait dengan penyertaan modal. PT Garmindo merupakan suatu perusahaan bergerak di bidang industri garment, beralamat ini bla bla bla. Pada tanggal 10 Juni 2018 perusahaan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham. Nah, pemegang saham yang ada PT Garmindo ini ada PT Cakrawala, PT Sumberjaya dan juga PT Jaya. Yang mana masing-masing memiliki jumlah penyertaan modal ada 26, 18 dan 12%. Maka berapa PPh pasal 23 yang dipotong oleh masing-masing pemegang saham tadi? Yang dikenakan PPh pasal 23 itu hanya PT Sumberjaya dan PT Aman Jaya saja. Kenapa? Karena PT Cakrawala tadi kepemilikan sahamnya adalah lebih dari 25%, yaitu 26%, maka tidak dikenakan PPh pasal 23. Maka yang dikenakan PPh pasal 23 adalah hanya PT Sumberjaya dan PT Aman. Tarifnya tadi berapa? Yaitu 15% dari yang diterima. Yang diterima oleh PT Sumberjaya 90, PT Aman Jaya kan 60, maka dikalikan 2%-nya yaitu ini ya 13.500 dan juga 9 juta. Seperti itu. Jadi ini PPh-nya ya kan, PPh pasal 23, sehingga berapa yang diterima oleh
pemegang saham ini adalah 90 akan dikurangi dengan PPh, dipotong dengan PPh-nya ini 90 dikurangi dengan 13,5 seperti itu. Begitu juga dengan contoh kasus yang lainnya bisa Anda pelajari. Nanti misalkan ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan grup WA. Terima kasih.